pakai gedondong. Indonesia 3 poin dong. Let's go. Selamat malam Gebre Team. DBI Live edisi hari Rabu hari ini menuju hari kemenangan Lebaran, ditambah euforia dari kemenangan tim nasional Indonesia setelah berhasil mengalahkan Bahrain 1-0. Dan kemarin gak Cita, gue jadi saksi golnya oleh Romeni di Stadion GBK itu rame banget. Kita kasih apresiasi lagi dong. Ini dulu. Iya, kemarin gue liat story lu nonton langsung di GBK. Tapi GBK tuh emang luar biasa banget sih semalam. Satu hal yang bikin senang terlepas dari kebetulan karena gue tugas ya. Jadi di bawah ya. Jadi nontonnya nggak bisa ke GBK langsung. Tapi ngelihat teman-teman yang di GBK tuh ikutan seneng Mas. Iya betul. Karena udah kita akhirnya bisa merasakan kemenangan di bawah pelatih baru, terus kita juga ngelihat 2 gol dari 2 performance-nya oleh Romeni. Kayak rasanya tuh benar-benar melihat ini Indonesia yang sudah sangat-sangat kita rindukan gitu. Tapi menurut lu gimana nonton langsung dah? Itu bener-bener kan beberapa waktu yang lalu gue nonton juga waktu lawan Jepang, lawan Arab juga nonton kan. Salah satu yang paling ramai itu kemarin lawan Bahrain. Karena kan mungkin revenge juga ya. Karena kan kemarin waktu di Bahrain kan kita sempat ada kontroversi segala macam. Dan kemarin itu benar-benar semuanya menampilkan mulai dari apa namanya chance, koreografinya luar biasa, kita apresiasi untuk terutama buat kelompok supporter timnas kita ya, Lagrandre dan juga Ultras Garuda, itu luar biasa banget. Keren banget. Anyway, welcome Jebret Team. Kita juga belum menyapa nih para komentator-komentator kita, pengamat sepak bola yang hadir di studio malam hari ini. Ada Firzi Idris, sahabat kita. Firzi Romano, kita sepak bola. Lalu ada Bung Yuki juga. Luar biasa. Halo Bung Yuki, apa kabar? Gue serasa paling tua sendiri. Oh iya emang bukan serasa mas, paling tua. On point ya. Faktanya emang begitu. Iya, Bung Yuki tuh salah duduknya di situ. Kan sebelahannya sama Riza. Ini seumuran anak gue loh. Asli. Tuan siapa? Tuan Riza. Tuan setahun. Oh iya. Gila, gue di antara generasi. Awet muda dong Om Yuke. Forever young. Forever young. Cuma Abdul nih ngatur komposisi. Ngatur komposisi kayak Patrick Formasinya lain apa seperti ini. Oke, speaking of generations, ini banyak yang bilang timnas yang sekarang ini memang adalah generasi yang berbeda, warna yang berbeda dari timnas Indonesia kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun terdahulu. Tapi ngebahas pertandingan kemarin dulu deh. Aku mau ke Om Yuki nih karena udah lama gak ketemu sama Om Gue baru Yuki. datang udah ditanya. Karena kan kita udah lama gak ketemu Iya. Om. Bagaimana melihat pertandingan kemarin versus Bahrain dengan line up yang banyak orang bilang ini adalah the most perfect combination, the most perfect line up. Setuju atau tidak? Iya, setuju ya. Kalau kemarin kan memang kebetulan gue pas siaran bareng Papa Greg sama Coach Karis ya. Jadi itu generasinya yang nggak jauh-jauh beda lah. Kalau mereka main, gue dampingin sebagai komentator. Terus bertemu langsung, jadi gue tahu cara mereka bermain bagaimana dulunya. Terus gue sambung dengan pengalaman Karis dulu juga menghadapi Bahrain. Kan mereka, dia kan langsung main juga kan sebagai kapten kesebelasan pula ya. Jadi kemarin nyambung banget dan happy banget gitu ya dengan cara main yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pendekatannya gue pikir tepat. Gue lebih apa namanya meng-highlight bagaimana art of defense-nya kita sih, karena itu yang nggak terjadi di laga pertama ya. Dan kebetulan gue sendiri memang apa namanya pandit yang suka dengan cara bermain pragmatis, efisien, dan juga defense counter. Jadi bukan karena gue nggak suka permainan indah ya, tapi sepak bola ujungnya aja adalah hasil Kemenangan ya. Dan buat gue kemarin mau 1, mau 2, mau 3, yang penting kita menang, itu yang paling utama sebetulnya, dan kita deliver itu. Jadi itu yang pertama yang gue sangat senang sekali. Dan yang kedua, ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Pada akhirnya Patrick bisa berdamai dan bisa berkompromi ya dengan skema yang memang udah ajak gitu, terutama di belakang ya. Itu kan udah ajak dari awal juga kita terkaget-kaget tiba-tiba Rizky Ridho mental dari starting lineup lawan Australia. Itu udah tanda-tanda nggak baik lah ya. Nah kemarin tuh sepertinya Rizky Ridho, kemudian juga J.I. Jazz maupun juga Justin Hubner, secara nggak langsung dia seperti memberikan message kepada Patrick Kluivert, ini loh partner gua gitu maksudnya. Karena kita lihat kan di lapangan kan yang paling menonjol kan bagaimana atraktifnya kita di belakang ya. Kalau depan memang itu puzzle yang sejak lama dicari dan kita udah temukan itu ya. Kalau dulu juga datang lebih awal mungkin situasinya berbeda gitu kan ya. Ini kan persoalan waktu ya. Kita syukurin aja kita bisa dapat 3 poin. Mas Firzi.
Ya keren benar, sepakat, dan tidak mudah juga bagi Coach Patrick dan tim kepelatihan untuk mengangkat moral tim yang habis kalah 1-5 nih nggak lama sebelum pertandingan loh, dan melakukan tactical adjustment sedemikian rupa dari tim yang meninggalkan banyak ruang-ruang kosong di antara lini pada pertandingan di Australia, terus dibenahi dengan itu tadi match analysis yang sangat bagus, performa apa yang Coach Patrick lihat di latihan, karena di beberapa sesi latihan itu terutama di hari Sabtu Minggu, terutama di hari Sabtu sih, dia itu ketika kita dibuka untuk media 15 menit pertama memang Coach Patrick menghabiskan cukup banyak waktu melihat pemain-pemain yang bermain under 45 minutes di Australia. Di sesi itu para pemain-pemain yang main under 45 minutes diuji nih ketajamannya lah. Mereka disuruh kontrol bola pakai dada, pakai paha dan pakai kaki. Nah, ini Coach Patrick dibantu dengan Coach Alex dan si Denny, mereka memantau nih benar-benar pemain-pemain mana yang bisa jadi opsi buat gua nih di bench, dan kelihatan banget pemain-pemain yang datang dari bench kemarin juga kontribusinya besar. Tadi Rido dia nggak main lama di Sydney, bahkan jadi option ketiga setelah Sandy dan juga Miss, tapi ternyata dia masuk jadi starter, bagus banget. Ricky Kambuaya ketika main, what a player, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi kalau soal pemilihan pemain, apa yang dipilih ini memang balik ke pakem utama kita. Ini adalah formasi yang tim ini udah nyaman, dan ketika di konferensi pers ada juga sebenarnya teman dari CNN yang nanya kayak kok kenapa sekarang balik lagi ke skema 3 back dari 4 back di Australia. Patrick bilang di Australia itu kami main dengan 5 at the back, dengan 3 back tengah. Dan ini emang juga dikonfirmasi oleh teman gue juga yang jalan ke sana ke Sydney. Dia bilang bahwa memang kita memang Kevin Verdong ketika itu tuh main sebagai left center back, tapi karena tendensi dia nge-wide dan Dean James itu juga di-push ke depan terus, dan Miss sama Jai belum ketemu nih chemistry-nya, belum ketemu chemistry-nya lah. Someday mereka akan ketemu, tapi belum sekarang-sekarang ini. Distance-nya terlalu jauh, jadi terkesan bahwa kita memainkan 2 back tengah, 4 back, padahal mereka bermain 5 back juga, dan itu Patrick tekankan. Dan di sini structure tim lebih rapi, dalam transisi kita lebih rapi, dalam pertahanan kita nggak tereksploitasi lagi oleh bola satu lambung ke belakang area pertahanan kita nggak mengalami itu lagi. Ya, kembalinya Justin dan kembalinya Rizky Ridho melengkapi Jai di tengah. Kita sekarang adalah pertandingan ke-6 di mana mereka mempertahankan clean sheet dan nggak kebobolan, termasuk 3 kali ya di round 3 pertandingan Australia, Arab dan sekarang. Jadi itulah impresif bagi mereka bertiga. Mau pembuktian apa lagi ya? Kalau diganti lagi mah kelewat. Diganti lagi. Jangan dong. Emang masih diminta pembuktian? Itu 3 back ini. Mau dikocok-kocok lagi sih. Masalahnya kalau ada miss, masa dia cadangan? Ya dia harus bersaing. Dia harus bersaing, bisa mengambil tempat. Ini bukan perkara harga ya. Kita jangan lihat value di transfer market. Harus ketipu kita. Tapi lihat di lapangan ya. Harus diperlakukan sama. Baik yang itu diaspora maupun yang juga lokal ya, ketika menjadi dalam satu kesatuan tim dia harus bersaing merebut tempat. Sekarang posisi Mel suka nggak suka dia harus mengejar nih bagaimana dapat chemistry di posisi 3 back ini. Ridho udah kemarin step out banget lah, kita harus kasih apresiasi ya. Jadi nanti Mes kalau datang dia harus bersiap bersaing. Bagaimana cara bisa merebut tempat ini? Kan menarik ya. Ini menarik menurut gue. Karena stok pemain belakang kita sekarang luber. Iya, banyak banget, dalam banget. Masih ada Jurgen Ahmad, Elkan Bagot, segala macam. Iya, kalau menurut tuh persaingan di lini belakang 3 nih yang kalau kita ngeliat dari formasi terakhir kemarin gimana? Gue rasa 3 itu udah yang paling pas ya. Dalam pas itu artian mereka chemistry-nya udah paling dapet, karena tadi selain dari round 3 nyata di round 2 juga mereka udah main bareng gitu. Di pertandingan home and away ketika menghadapi Vietnam di bulan Maret 2024, artinya udah setahun ketemu setahun nih. Maret 2024 ketemu Maret 2025. Emang backline ini yang sebenarnya bisa nganterin kita clean sheet. Tadi Mas Firzi udah jelasin ada 6 clean sheet, 3-nya itu dari fase ronde ketiga dan sebelumnya ada di ronde kedua. Jadi gue rasa Justin Hubner, Jai Itzes dan juga Rizky Ridho ini udah paketan paling cocok yang bisa kita mainin di area belakang, plus dilindungin sama di depannya itu ada Joey Palupesi. Menurut gue ini benar-benar jadi filter banget, benar-benar ngejaga area belakang kita, dan Tom Haye jadinya nggak lebih nyaman, istilahnya nggak dui fungsi itu dia, nggak cuma langsung bertahan. Bukan, beda. Diganti-ganti dulu gitu ya. Lebih kejaga dia. Lebih kejaga, si ininya lebih nyaman, Joey bisa
tipikal number 6 lah gue ngeliatnya Yes. Joey itu. Jadi lini belakang juga jadi lebih nyaman. Iya. Dan gue salut kemarin pemilihan kiper tetap Martin Paes. Gue rasa ini bukan situasi yang bisa coba-coba di ronde kayak begini, dan terbukti Martin Paes lagi-lagi nganterin kita clean sheet, ditambah kinerja back 3 di belakang itu udah paling pas menurut gue. RR5 top class. Jadi memang Ijes itu ditanya soal kerjasama dia sama Rido dan juga Mix ya di Mix Zone. Ya dia bilang kalau sama Rido dia udah bilang berkali-kali bahwa dia punya high respect banget nih sama Rido. Dia mengatakan Rido adalah salah satu pemain terbaik yang tim ini miliki dan dia punya salah satu pemain dengan potensial tertinggi. Nah ketika ditanya bagaimana dengan Mes, dia bilang ya Mes bermain sepak bola emang di level tertinggi. Komunikasi terkadang lebih mudah karena mereka sama-sama Dutch speaking ya, bisa bahasa Belanda, tapi nggak masalah juga sama Rido karena Rido bahasa Inggrisnya bagus katanya. Jadi Jai berkata bahwa timnas beruntung memiliki dua back tengah ini sekualitas mereka berdua untuk menempati posisi tersebut. Dan gue mau nambahin, dan itu kan 3 di belakang tuh emang paling pas ya. Tapi di ronde ketiga ini Justin Hubner tuh belum tersedia tiap kita tampil away loh ternyata. Tiap kita tampil away itu susah banget buat dia bisa tersedia. Yang pertama dia karena akumulasi yang pertama banget itu ya. Habis itu yang kedua di fase Oktober Bahrain dan juga China dia cedera, dan waktu itu sempat dia akhirnya nggak tersedia karena akumulasi lagi kartu merah lawan Arab. Jadi apa sudah sebenarnya dia kalau away nggak pernah tersedia. Tapi gue rasa di laga-laga yang akan datang harusnya sih tetap 3 ini bisa dilanjutin ya. Nggak ada akumulasi yang bisa mengganggu mereka. Gue rasa di Juni mereka masih on the track buat start bareng. Jadi lagi mungkin sih. yang bisa menceraikan mereka kalau di antara mereka ada yang menceraikan. Ada apa tuh? Kalau ada apa? Ini kan 3 ini udah kayak pairing yang paten lah ya. Jadi kalau ada yang sampai menceraikan mereka, berarti di antara mereka nih ada yang absen, entah karena akumulasi, entah karena cedera. Justin Gue biasanya. suka mentalitas Justin Hubner ya. Sama Om. Iya. Ya. Gini, dia tuh nggak mikirin pertandingan berikutnya. Pokoknya dia awal di laga itu, dia mau kartu kuning kayak mau kartu merah kayak, pokoknya gue harus perform di laga itu. Dia nggak mikirin yang lain, makanya itu dia nggak pernah main pas away. Karena dia selalu kena mulu. Iya. Itu kita tuh nggak pernah tahu kita akan mendapatkan Enggak, iya. itu semangat. El Preman ya. Itu El Preman, ya. Mainnya bagus. Abang-abangan. Iya, gue kemarin emang gue bilang kayak gue nge-tweet nih Justin kayaknya mainnya man on a mission banget gitu karena dia setiap kali keren banget, emang luar biasa. Dan emang ini adalah warisan juga ya apa yang Coach Shin ajarkan, karena waktu itu juga pernah wawancara si Justin, dia mengatakan bahwa ya karakter permainan saya seperti ini, Coach Shin ketika itu membiarkan saya bermain seperti ini gitu. Dia nggak membatasi, dia nggak melakukan apa-apa, dan dia tetap bawa karakter permainan keras itu ke timnas dan sampai sekarang. Cuman memang ada kalanya dia harus kayak tone down dikit aja. Dikit aja, kayak beberapa kali dia tackle sliding itu kan kayak itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya yang dia sliding di kotak penalti itu mungkin kadang serem bisa VAR itu serem sih, rada serem. Iya. Kiper juga sebenarnya agak nggak perlu sih. Iya benar. Yang dia nyenggol kiper, iya, karena itu still early kan in the game, benar. Iya. Betul. Tinggal pengambilan keputusannya aja sih ya, kayak when doesn't necessary for him untuk melakukan hal-hal tersebut. Iya, betul. Nah itu dibutuhkannya JIJ sih sebagai leader ya, untuk ngingetin ya, karena bagaimanapun dia kan yang paling dihormatin lah ya sebagai palang pintu terakhir. Kalau 2 anak muda ini kan baik Rido maupun Jay ini karakternya udah kita tahu sama-sama. Kalau Rido ya anak yang baik lah, santun baik, bisa kontrol gitu ya. Kalau Hubner nih ketika moodnya lagi jelek, bisa-bisa dia ngaco. Itu yang kita khawatirin. Itu kemarin gue lihat Virgi, kalau kita nggak replay ulang, kalau bola itu nggak kena touch sama betisnya itu bisa VAR itu. Untung kena yang penalti yang terakhir ya. Degan gue bilang. Ada 3 komen yang menarik banget, itu rame di Twitter, rame di TikTok. Jadi ada yang bilang katanya Rizky Ridho ketenangan, kemudian Jay itu adalah kepemimpinan, Justin Hubner kesetanan. Benar. Di Twitter, tapi yang kesetanannya dia kalau aku bilang seperti tuh semalam itu. memberikan warna yang kita sih penonton senang ya, asal bisa lebih berhati-hati aja. Iya, dan kalau kita lihat kan ini pemain masih muda gitu kan, umurnya masih panjang, dan kita harap masih bisa lebih dewasa ya dalam mengambil keputusan ya Zal ya. Kalau menurut lu gimana sih Justin Hubner kemarin? Menurut gue dengan adanya Hubner di back 3 kita itu nguntungin banget ya. Dalam artian ini kalau di sistem back 3 yang di area kiri bisa kaki kiri dan passing range-nya itu bagus, itu nguntungin banget. Bisa switch play, dia bisa tahu kapan tempo harus ditingkatin, tempo dia pelanin, itu Justin Hubner gue rasa perannya oke banget di peran itu. Dan bisa mengoptimalkan peran dari Calvin Verdong juga. Nggak perlu lagi dia dioper-oper di posisi 3 di belakang, dia bisa lebih optimal main lebih tinggi itu. Dan mungkin PR ke depannya Calvin Verdong atau Dean James tuh opsi-opsi untuk ke depannya. Tapi itu pelapis, opsi yang bikin kita seneng lah, opsi setebal itu, sesenang itu. Tapi Justin Hubner seorang back 3 kaki kiri dan punya kemampuan passing range seperti itu, menurut gue sebuah keuntungan banget buat kita. Dan gue senang tipe kemarin tuh ibaratnya dia
tiap tackle dia selebrasi, nggak perlu golin dia tackle aja dia selebrasi. Dan gue ngeliat itu kalau oleh Romani selebrasi gini, dia yang contoh di atas lapangannya tuh dia yang begini. Keep Emang your head up. dia kalau nggak tackle orang dia nggak horny. Dia harus tackle orang. Harus kayak gitu. Hantem. Pas banget gila itu emang. Oke sih. Tapi benar kata Concita harus lebih diatur lagi ya. Jadi kalkulasinya harus cermat gitu. Kan dia seringnya lakukan tackling tuh dalam kotak ya. Jadi tuh selalu mengundang kita deg-degan terus kan. Aduh. Kalau kita udah leading 2-3 oke lah gitu. Ini kemarin leadingnya masih 1 ya. Jadi masih ngeri juga gitu. Anyway, ini ada saweran masuk, seru banget. Wow. Dari Takemichi ya? Yes. Ini bacanya bener kan? Takemichi. Maaf ya, ini karena aku baru pertama kali, nggak ada yang baru kedua kali live, aku belajar nih baca sawerannya. Ada saweran dari Takemichi, sekalian ngasih komen 343 versi coach sekarang sama 343 versi dulu. Ada bedanya nggak sih? Oh ternyata pertanyaan. Gimana Miyuki nih? Miyuki dulu deh. Beda ya. Kan semua tim juga punya formasi yang sama, banyak tim lah di Eropa ya. Misalnya kayak Mourinho ketika pegang Madrid dengan 4-3-3, tentu beda misalnya dengan Pep di City dengan 4-3-3-nya misalnya. Kan cara pendekatannya beda. Nah, kemarin yang gue perhatiin yang membedakan kalau eranya 3-4-3-nya STY itu lebih deep ya, lebih low block gitu ya. Lebih ngandelin bener-bener defense to counter. Bener-bener ngandelin defense to counter ya. Dia menyerap semua energi lawan untuk semua masuk, dan ketika kita punya momen untuk fast break dia lakukan. Itu oke gitu dan sudah proven kan ya. Nah, kalau kemarin Patrick Kluivert versinya nih menurut gua dia tuh pinter mainin tempo, mainin irama. Dia nggak full attack seperti ketika lawan Australia, high press itu kan luar biasa. Begitu kita kena counter, habis belakang kita. Karena semua energi kita sudah ke depan semua kan. Nah kemarin hati-hati, gue bilang kemarin tuh smart banget mainnya. Jadi ada waktunya kita bagaimana mengeksploitasi pertahanan lawan dengan cara bermain yang ya simple ya, nggak terlalu banyak dribbling gitu, tapi dia on point gitu ya. Tapi ketika kehilangan bola cepet retreatnya. Makanya Bahrain bingung. Ini cepet banget karena Bahrain itu kan punya keunggulan long through-nya, bola-bola directnya. Bagaimana dia bisa lakukan direct kalau belakang kita tuh stay? Kan nggak ada space kan. Dan kinerja Joao Pelopesi itu yang luar biasa. Dia tambel-tambelin tuh semua lubang-lubang half space itu. Jadi itu gue pikir yang membedakannya. Jadi kita 3-4-3 versi yang Patrick Kluivert sekarang itu dia lebih bisa mainin temponya, iramanya, nggak terburu-buru, nggak tergopo-gopo, tapi lihat momentumnya. Itu yang kemarin nggak terjadi waktu lawan Australia. Jadi perbedaan lainnya juga di lini depan ya, karena Patrick bilang itu di sesi konferensi pers bahwa di belakang memang dari laga Australia ke sini juga nggak banyak beda, tapi kalau di depan dia masang di Australia dia masang Rafa sama si Ole di depan dengan Marcel di belakang. Nah kalau di laga kemarin Ole di depan, ada Ragnar, ada Marcel jadi supporting. Nah ini perbedaan kecil kayak gini yang kita lihat berkali-kali, dan salut kepada tim analisnya si Patrick ya, bagaimana dia bisa identify kelemahan lawan, karena bola-bola selalu dikasih ke half space atau sisi kanan itu yang berkali-kali emang lewat gitu, backnya emang bisa dilewatin dan gampang, banyak ruang tercipta di antara lini sayap kiri mereka dan lini pertahanan mereka. Dan disinilah kita lihat analyze di Australia juga, Patrick bilang mereka menargetkan sisi kanan pertahanannya Australia karena itu dianggap yang terlemah, dan penalti kita datang dari sisi situ. Dan sekarang dia melakukan hal yang sama ke sisi satunya, sisi kirinya Bahrain. Jadi ini adalah apa ya, scouting analysis yang benar-benar ini udah ada celahnya nih, digempur terus, hajar terus-terusan lewat situ, dan berkali-kali emang lolos kita dari sisi itu. Kevin ya mungkin he has better days ya, dia punya hari-hari lebih baik dia. Emang dia berusaha, tapi emang dia bombing ke depan terus, membantu serangan. Salut juga kepada Kevin atas kerja kerasnya, tapi memang ada beberapa kesempatan yang seharusnya mungkin bisa berbuah jadi assist atau berbuah jadi gol. Dan memang beberapa kali kehilangan bola, tapi sebenarnya kalau dilihat overall sih Kevin masih bagus. Masih oke lah. Gue mau nambahin soal penyesuaian ya, pendekatan detail-detail yang dilakuin sama Patrick Kluivert di game ini. Karena di episode Senin dibahas juga sama Om Yuke itu soal defense kita kelihatan agak terlalu polos mungkin ya ketika menghadapi Australia dari segi set piece lah. Contoh detailnya itu dari segi set piece. Lawan Australia kita jelas kalah jumlah tuh. Kita menempatkan 8 orang di area box keeper, dan itu Australia nyaman banget. Dan pemain kita tanggung antara kapan harus man to man, kapan harus gaya ke zona. Tapi di pertandingan lawan Bahrain itu menurut gue nggak kelihatan tuh.
kita benar-benar bisa nggak sepolos itu lagi, kita berani ngerespon, dan itu menurut gue contoh detail yang bagus aja tuh penyesuaian. Kita nggak terlalu polos dan bisa menempatkan jumlah orang yang cukup, dan kiper jadi jauh lebih commanding. Kalau masih polos aja mah keledai. Jarak segitu doang harinya. Nggak mungkin jatuh di lubang yang sama. Yang berubah. Dan banyak lebih belajar ya dari waktu ngelawan Australia kemarin. Banyak ya. banget. Tapi sebelum kita lanjut mengapresiasi para pemain kita, terutama Rizky Ridho nih ya, yang belum kita bahas, gue mau kasih tahu nih Jebret Tim. Kalian udah tahu belum sih ada yang namanya Lifebuoy Merah Putih Body Wash? Ini special edisi Timnas Indonesia. Mereka mengeluarkan 3 jenis varian. Ada striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya memfitur pemain timnas favorit kita dan ada tanda tangannya juga nih, bisa kalian lihat nih. Jadi wajib banget buat dikoleksi. Nah, bagi Jebret Tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksi semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formula 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitaminnya, bikin badan tetap sehat dan segar tentunya. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Jadi kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy kawal Garuda. Terima kasih Lifebuoy. Tadi aku mah dipakai Lifebuoy, emang wanginya tuh tahan lama banget. Tadi Kak Cita nyium aku wangi kan? Iya. Bentar. Di sini. Mencium bau wangi maksudnya. Iya. Cowok piknik. Cowok piknik ya. Klarifikasi. Lu pikirannya pada piknik sih ya.